قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah mendudukkan kita di tempat yang sangat diridhoi oleh Allah dan membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal duduk kita di sini kadang sia-sia, duduk kita dengan ilmu, duduk kita dengan para pewarisnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil ilmu daripada Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Niatan kita mudah-mudahan kita duduk di sini bersama dengan kitab, bersama dengan nasihat daripada mereka. Mudah-mudahan kita terkumpul duduk lawan mereka di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membahas semalam itu masalah adab, karena adab ini penting benar dari seorang hamba. Berbagai pendapat, banyak yang berpendapat bahwasanya al-adabu fawqal ilm. Adab itu di atas daripada ilmu. Tapi ada juga yang sebagian ulama berpendapat bahwasanya ilmu itu harus didahulukan daripada adab. Kita ambil yang mana? Kita ambil yang tengah-tengah. Ada yang di sana yang berpendapat ilmu di atas daripada adab. Ada yang berpendapat adab itu di atas daripada ilmu. Kita ambil tengah-tengah, bahwasanya ilmu itu penting untuk dituntut dan adab itu penting untuk kita amalkan supaya sempurna berada. Ini supaya memicu orang, supaya orang yang berilmu itu beradab, dan ini memicu orang yang beradab supaya berilmu. Jadi ambil kedua-duanya, berilmu lawan beradab. Jangan sampai kena orang itu aku beradab aja, jangan usah berilmu-ilmuwan aja. Ada juga tuh namanya itu enak, bapak pun untuk ilmu aja. Anda salah paham, kita memahami bahwasanya penting banget beradab, pada penting ilmu. Lalu kita ini ada aja, menuntut ilmu ada mau, ya sembahyang ada bisa, berpuasa ada bisa, berzakat ada bisa, berhaji ada bisa. Yang penting dari ilmu di atas, yang penting adab di atas daripada ilmu aja. Anda salah, kita ambil tengah-tengahnya aja. Ada dua orang kena ilmu aja, adabnya ada ulang, salah pula. Ilmu aja digawi tapi adab yang ada. Nah kita ambil tengah-tengah aja. Yang ilmu kita bagus saja Pak, ambil kedua-duanya. Kalau pendapat ulama itu bagus saja kedua-duanya. Yang kita ambil adalah kayak kita mencari ilmu yang bujur-bujur dan kita mengamalkan adab daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berilmu, orang yang beramal, orang yang beribadah, tapi amunnya kadada beradab sama sekali, ini pada merasa bahwasanya amal dan ibadahnya itu hancur lebur. Karena kurang adab. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ini dan Habib Umar ketika itu belum hadir di majelis Ihya Ulumuddin. Ketika kami belajar Ihya Ulumuddin oleh Habib menjelaskan ini, jadi orang yang beramal banyak dan orang yang pintar ini ada merasa bahwasanya amalnya itu hancur lebur. Kenapa? Karena kurang adab. Ada lawan berikan kadang, ada lawan keburuan kadang, ada lawan Allah kadang, ada lawan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang. Orang yang tanpa adab ini ada merasa bahwasanya amalnya itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu. Dan dari Nabi sendiri baru saja membaca ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u, wahai orang yang beriman, jangan engkau mengangkat suara lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengangkat suara lawan kuitan. Oh toh, apa mak? Oh mama ini kayak apa ini? Ini ada perasaan tuh, ada perasaan amal ibadahnya hancur. Lawan pemburuan sama makanya sahabat ketika turun ayat ini hantar bukan Nabi, paksa Nabi memparahkan, saking badanya jangan sampai takutan kalau amal itu dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ada adab. Ini kok ambil lawan pemburuan, kok ambil lawan yang tertuha, kok ambil dengan nyaring. Benar kenapa? Lain kisahnya punya suara besar nyaring. Ini suaranya membas nih, ada dua suaranya yang nyaring. Adanya tergantung orangnya. La tarfa'u aswatakum, jangan mengangkat suara. Ini jadi sedikit ayat ini menajari kita adab.
Nah pegangan hasilnya itu antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Tahbat itu habis. A'malukum, amal kita tuh habis gara-gara kita kada ada lawan Nabi Muhammad SAW. Ini kada ada lawan Nabi, apalagi kada ada lawan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang pakai baju biasa aja, badaplah sah-sah aja, tertutup aurat juga. Pantaskah kita pakai baju yang bau haruk sudah? Betul pula mau sekolah pula, betul pula pakai selawat pula, badap kita lawan Allah nih tadi kan dipandang oleh Allah. Kada badap badannya kita. Ayo hadir oleh bupati itu kayak nyeces bener bahasanya nyeces bener. Ibadah di hadapan Allah kok barang aja. Pada mau nak itu, Bismillah mau baju gamis ke baju jubah lah, khusus dasar sembahyang. Jangan pakai baju dalam ini, baju dalam dasar kuring nih, anak WC. Hadap mandi itu hadap lawan Allah Subhanahu wa taala. Ini lawan Nabi kita jangan angkat suara adab karena takutan kalau amal kita dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan kuitan sama ibu tunai. Jangan mana-mana kuitan. Apalagi lawan kuburan. Sama aja kubur kami belakang dengan ajari kubur di akhirat supaya selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan adab insyaallah lah. Adab ini adab yang kayak ini adab wala Allah. Adab kita bangun guring, adab yang paling bagus harus malam tahu baca doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari ahyana ba'da ma matana wa ilaihi nusyur. Adab kita bangun guring ya Allah alhamdulillah ya Allah ini kita makan burun-burun nah itu adabnya. Tapi ingatkan ada perbedaan antara adab lawan akhlak. Supaya tahu apa perbedaan antara adab dan akhlak? Ada nggak bedanya? Sama ya, adab ya adab, akhlak ya akhlak sama ya saya. Ya kan dulu, maulah sama. Nyatanya dulu ini adab tulisannya, ini akhlak tulisannya jauh beda banget. Apa bedanya akhlak lawan adab? Makanya di sini babu adab dukhulil khala. Ini adab masuk ke dalam WC. Kenapa jadi ada babu akhlaqi dukhulil khala? Berarti ada bedanya. Apa perbedaan antara adab lawan akhlak? Adab itu dipelajari dulu. Sesuatu yang kita dapat dengan pelajaran. Namanya Sayyidina Muhammad adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang melajari aku adab, makanya bagus benar tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Adab itu dipelajari. Ini kita belajar apa? Belajar kita apa? Adab masuk khala itu apa? Masuk dalam WC itu apa? Belajar dulu loh, kita amalkan. Buah hasil daripada adab dan kita amalkan itu namanya akhlak. Itu maknanya akhlak. Ruhaniyahnya tenang. Berkat kita mengamalkan, berkat kita beribadah, lalu Allah Ta'ala timbulkan kita akhlak. Akhlakul karimah. Nah, itu kan. Kalau bedanya sudah ada, adab itu dimulai dengan kita belajar supaya kau mengamalkan. Adapun akhlak hasil daripada kita belajar, hasil daripada kita mengamalkan, hasil daripada kita beribadah, lalu Allah tampakkan sifat-sifat yang bagus. Amunnya amal ibadah ini kadang membawa akhlak, berarti amal solehnya ini kita tujuan. Nah, itu aja sudah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi belajar dulu ada sembahyang supaya bujur sembahyang. Nah itu perbedaan antara adab itu harus kita pelajari dulu bujur-bujur, tapi amunnya akhlak hasil daripada ibadah. Mudah-mudahan kita diberi akhlak lawan Allah, lawan adab juga insyaallah, adab-adab dan akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entengnya dia pengennya, tapi yang diamalkan luar biasa. Ayo buat santri hafalkah? Janji semua hafal, ada hafal dapat. Berdiri, yang amal berdiri. Kasih waktu. Yang begini yang berdiri. Yang ada hafal jangan berdiri. Ini berdusta kita deh. Mau berdoa alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kayak ini yang menghidupkan akhlak dan menghidupkan sunnah Sayyidina Muhammad dihafali. Hidup akhlak Sayyidina, hidup sunnah Sayyidina Muhammad. Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada. Pegangan santai ini loh, jadi ada balapan enggak apa? Ayo berlatihannya dulu, bismillah. نسألك خير هذا اليوم ونعوذ بك. Masya Allah. Alhamdulillah. Anak ada aja yang menghidupkan sunnah Sayyidina Muhammad. Ayo lebihnya Bismillah. Hari ini semangat juga Bismillah. Bismillah. خير هذا اليوم Barakallahu fikum. Duduk. Mudah-mudahan jadi anak yang saleh dan salehah, sukses dunia dan akhirat juga insyaallah. Nah, ada jawabannya ini dua penting karena ini ada caranya kita sudah mengamalkan, ujung-ujung mengamalkan merasapi maknanya, insyaallah kita timbul ada adab di sana, ada akhlak yang keluar memancar daripada adab-adab guru baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baca doa bismillah tuh. Baju hanyar apa supaya diampuni dosa. Ini kan baju hanyar aja lah. Pakai baju biasa aja baca doa ini. Hafal lah. Ada itu di bawah ada catatannya di dalam sana. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa yang membaca itu memakai baju hanyar, maka ghufira lahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang telah lalu daripada dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kenapa dalam qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yang mengikuti aku yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa mutabaah lawan baginda Muhammad sallallahu alaihi. Itu diamalkanlah yang bangun. Nah, diamalkan bangun supaya ingat. Jangan kada diamalkan. Namun kada diamalkan esok jadi bilang kalau yang hari ini aja supaya ada sempat nih kelihatannya punya diamalkan esok bilang. Buat ibu-ibu, buat bapak-bapak yang anak-anaknya nih wali santri tahun ini katanya pas boleh ingatkan masih itu yang malam bangun guring diingatkan supaya apa supaya jerikit kenakan tuh ya itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Babu ini suatu bab ulanglah ada bidukhulil khala. Nah ini masuk WC. Jadi perbedaan tadi sudah tahu lah, ada perbedaan antara adab lawan akhlak sudah tahu. Jadi kita belajar adabnya, ulanglah adabnya apa?
babu ada bidukhulil khala, ini bab adab-adab masuk ke dalam WC. Fa idza qasadta bainal ma'i, apabila kalian itu berkehendak menuju kepada WC, rumah air ya di sini kan menjadi artikan apa? Jadi rumah air itu jadi WC itu deh. WC baitul khala. Li qada'il hajat, untuk menunaikan hajat kita nih yang ada dalam paut nih keluar ya. Faqaddim, maka dahulukan. Ini adabnya kayak itu sudah Sayyidina Muhammad melajari ketika kita mengamalkan itu dosa untuk dosa hadis, dosa maka kita diampuni oleh Allah Taala karena kita mengumpati Sayyidina Muhammad. Ketika masuk betis kita nang kiri dulu ya. Wa fil khuruj, dan ketika kita keluar rijl, jangan buka harus tahu masuk kiri kanan kalau tahu itu kan adab sebenarnya, harus ada adab lah. Waqad timfid dukhul rijlaka, itu rijlaka pakai fathah rijlaka yusra, wa fil khuruji itu jadi maqul daripada faqadim. Wa fil khuruji rijlaka sama aja pulang kai wa fi waqadim fil khuruj, makanya itu maksudnya lah waqadim, tapi itu di apa kan dibaca lagi sudah waqadimnya dihilangkan supaya mempersingkat lah. Wa fil khuruji ay waqaddim fil khuruj, ketika keluar rijlaka yumna, ketika masuk ke WC batis kiri, amunnya keluar batis karena ada pulang doanya wajib hafal pulang. 2 minggu diberi waktu mau ada hafal. Ini handap lagi pada dipanjang tuh panjang mana ya? Belum takut kalau kita ada yang hafal. Itu samanya banyak yang hafal alhamdulillah. Nah ini sedikit aja. Apa aja ulang? Wala tastahif, dan jangan engkau menyertakan syai'an, sesuatu jua pun, alaihi ismullah, sesuatu ada namanya Allah Ta'ala, wa rasuluh, dan nama Rasul, yaitu nama Sayyidina Muhammad atau nama nabi-nabi yang lain. Itulah walada. Nah ini jadi ada di sini. Ada perbedaan antara WC lawan hammam. Dulu itu dibedakan antara hammam lawan WC. Ya kan? Adanya kada jadi satu. Jadi belawang seorang di sini hammam, kamar mandi khusus gasan mandi, di sini WC khusus gasan. Itu Pak. Ini WC itu Bapak. Gasan umut. Nah, gasan umut ya Allah, gasan umut. Semua orang yang dari kemaluan muka dan kemaluan belakang itu dibedakan. Wayah ini hendak simpel dan hendak lebih bagus ya. Pagi dia hanya satu. Memang ya penjelasannya kami di sana berwudu, bolehlah berwudu di kamar mandi lah. Amunnya kamar mandinya itu bersambung lawan WC, hukumnya makruh. Bersambung itu artinya di WC, ya kamar mandi juga. Ada berpisah. Tapi wayah ini kekanakan santri sudah misalnya diulangkan WC khusus, kamar mandi khusus, hammam, ya tuh kami di situ juga. Kami di kamar mandi itu mana jadi WC juga, katanya sudah. Kadang-kadang hammam lagi sudah, kenapa? Karena di situ mandi, di sini kami. Sekali punya lebih heran, kami ini itu namanya ada hammam lagi sudah, itu namanya WC. Maka pas mandi itu pulang kami. Sama karena itu sudah dicampur karena orang anunya bisa mandi yang kami jangan disamakan. Nah amunnya sudah dicampur itu, maka ada lagi sudah yang namanya hammam, itu maknanya berataan baitul khala, makruh hukumnya kita bacaan di dalam situ. Kalau memang bismillahirrahmanirrahim dan wudu ada boleh. Makruh, haramkah? Makruh. Satu aja hukumnya yang haram ketika kita dalam WC. Kenapa? Ketika keluar mereka si Ita itu keluar, lalu kita bismillah, itu haram. Apa pas keluar aja nih Pak? Ini beringon benar pas mau kami kan? Wah alhamdulillah, jangan hiburan dalam hati aja. Terus itu ucapakan. Guru itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya. Artinya tahdits bi nikmat kau kami. Kada boleh.
Nah, kalau pas suki keluar tuh nah boleh itu haram hukumnya, tapi amunnya kada pas wudu kan hukumnya makruh. Pas wudu tuh nah. Makanya amunnya kau tuh cari tempat wudu tuh khusus biasa wudu. Jadi kada makruh, jadinya amunnya makruh bacaan kita ada berpahala. Nah, itulah perbedaannya antara hammam. Tidak boleh membawa nama-nama Allah tuh ada boleh lah. Bismillah wa rasuluh. Amun jadi anak di dalam Pak. Nah, misalnya banyaknya ada Al-Qur'an. Kalau kalau kena hilang, andap di dalam sini ada terbuka. Ada apa? Ini apa? Apa ya HP? Ya? HP. Kecuali Al-Qur'an misalnya nah, Qur'an. Terbuka kayak ini nah. Terbuka nang kayak ini. Dibawa ke WC kada boleh. Kenapa? Karena ada Qurannya, tapi emangnya di dalam bubuhan kapan-kapan di dalam kepalanya ada Al-Quran, kan boleh masuk WC lah bubuhannya lah. Ini kan terungkai. Bubuhannya hafal, ada hafal duha, ada hafal macam-macam. Itu kan boleh masuk WC lah, ada Al-Qurannya di dalam otaknya. Nah itu sama itu. Nah ini nah, amun ini tertutup, pada dibuka nih, nah aplikasi Al-Qurannya ada bawa-bawanya. Atau ada juga nih bawa masuk ke dalam kantong supaya ada kelihatan. Jangan sampai. Nah itulah. Tapi pada kawan juga padusan bawa dimasukkan dalam kantong, apa dianggap di luar aja. Nah, dianggap di luar aja. Ikraman atau kita mengagungkan nama Allah dan nama baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nama nabi-nabi yang lain. Itu kita adat kita. Wala tadkhul khasirur raksi. Jangan masuk ke dalam WC kada pakai nih terbuka kepala. Hasil raksi itu terbuka kepala. Jangan pakai kopiah kah? Pakai bahkan di sini, mana dia yakfi fil adabi satruhu bil qud. Ini pakai ini nah. Tutupi. Ini pakai dalam tangannya. Ini apa nih? Ini tadi. Apa namanya? Karena bentuknya lengan tangan. Nah. Jadi aja sudah atau pakai ada apa nih? Ada tisu, ambil tisu. Pokoknya tutupi pakai apa kah? Nah, jadi Imam Romli di sini lil amni min adal jin. Ini supaya selamat daripada gangguan jin. Kenapa? Karena WC itu rumahnya jin. Nina, kama afadahu Romli. Tebut juga Imam Romli. Ustaz Romli ada di sini kan? Romli lil amni min adal jin supaya selamat daripada gangguan jin. Orang yang ngacak diganggu jin, dia tidak ingin masuk WC terbuka kepala. Kada mau menutup kepala. Ini bila hendak saat nyaman jin itu memasuki, jadi kalau masuk ke dalam WC bisa pakai ini, harus pakai tutup kepala. Warnanya supaya selamat ini yang memberi faedahnya adalah Al-Imam Romli. Lah, katakanlah apalagi santri, amunnya masuk WC jangan sampai kada pakai kopiah, pakai apa kah? Mengatakan pakai anduk lah ditutupi, yang bebiniannya sama ditutupi, jangan terbuka, menyebundul kamu dulu ya aja. Tutupi juga maginya, ini tapak seton bundul gitu. Yang berambut juga ya, baca punya ada berambut. Maginya ini, nyatakanlah yang khususan kesembuhan santri nih, ya kita juga berdataan supaya jangan diganggu jin itu, jangan terbuka kepala kita. Lawan sudah diteliti bahwasanya orang yang ngancak masuk ke dalam WC itu ada pakai penutup kepala mewarisi pelupa terpahapalan. Mobil khusus buat santri. Nah, tadi diri aku sekarus nih jar. Kontroversi diri ya. Masuk ke dalam WC pakai kopiah lah. Nah, kada ya. Jangan lagi pengetahuan ku awas selamanya pada kopiah masuk WC. Kopiah pakai penutup kepala, biasanya kepentingan nikah juga untungnya. Karena dia masuk izin dia masuk izin hanya tahu. Jadi mudah-mudahan dijaga bertahan anak-anak kita daripada gangguan jin bertahan. Wala hafiyal qadamain, dan jangan juga hafiyal qadamain itu jangan kada pakai sandal. Jangan kada pakai sandal. Pakai sandal masuk dalam WC supaya terjaga daripada najis.
Kalau kita terjejak-jejak najis itu yang ada tahu. Dan ada penelitian, menurut salah satu Habib Muhsin Al-Aidurus kalau pada salah. Jadi ada penelitian, tokohannya juga penelitian bahwasanya itu ketika kita ada bersandal, itu ada cacing yang kita ada tahu, yang tipis dan halus banget cacing tetap. Cacing yang kita ada bersandal itu ada, lalu ia tuh menyebar sampai ke otak, masuknya kawat kaki halusnya, lalu orang-orang itu juga kada pintar. Itu peringatan yang jelasnya ini karena mengamalkan sunnah baginda Muhammad. Pokoknya punya mukhalafah lawan sunnah Sayyidina Muhammad, ada itu dorongnya tuh. Ada aja kita karena musibahnya namanya kita ada mengumpati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini dihafal. Wa qul inda dukhul, dan katakan ketika masuk bismillah, a'udzubillah, jangan bismillahirrahmanirrahim. Nah kenapa aja? Yang ada punya sudah bismillah itu sudah. Ini di sini jadi Imam Nawawi Al-Batin Al-Jawina. Kenapa? Wala tazid ar-Rahman ar-Rahim. Susah. Kalau kita meminta supaya lebih afdol, jangan bismillah aja sudah. Nah, bila kayak itu jangan Nabi hendak Nabi betul kenapa bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata aja bismillah. A'udzu billahi minal rijsi wan najsi al-khabith. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan dulu daripada al-rijis, daripada kotoran, an-najis yang merigat, al-khabith itulah yang merigat, al-mukhbis itu orang yang selalu mendoktrin kejahatan. Nah itu sudah maknanya al-mukhbis. Al-mukhbis itu orang yang selalu mendoktrin kejahatan sekalipun dalam bentuk kebaikan. Siapa orangnya? Syaitan. Al-mukhbis itu orang yang selalu mendoktrin kejahatan. Selalu kayak apa? Pokoknya yang penting ini pokoknya kejahatan harus mendoktrinnya sekalipun dalam gambar kebaikan. Itu tuh maknanya tuh supaya umat itu nyaman kita mati. Ya, al-mukhbis itu orang yang selalu mendoktrin kejahatan. Nah, siapa orangnya? Syaitanir rajim, yaitu syaitan. Itulah. Nah, apalagi kalau sudah itu ini dihafal lah. Apa? Bismillah, a'udzu billah minal rijsi wan najsil khabithil mukhbith al-mukhbith syaitanir rajim. Ini berlempang daripada yang biasanya lah, tapi hafal yang ini aja dulu. Nah, yang ini hafal. Nah, ada juga yang minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, ada juga nanti rijsi wan najsi wal rijsil khaba'ith. Nah, itu ada juga banyak riwayatnya. Hafal yang dari Imam Ghazali dulu lah. Wa indal khuruj, dan ketika keluarnya hafal juga, jangan kena hafal ghufranak. Itu disunnahkan bacanya 3 kali lah. Nah, itu kama afadahul al-wanai itu di bawah tuh. Ghufranak marratain 2 kali atau salasan kama afadahu al-wanai. Al-wanai itulah. Ghufranak hanya baca ulang. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anni ma yu'dini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Dan dibaca. Ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba 'anni ma yu'dini. Alhamdulillah yang mana Allah telah menghilangkan daripada aku ma yu'dini, apa yang maolah aku sakit. Ya, kotoran itu dikeluarkan oleh Allah. Wa abqa, dan Allah menetapkan fiyya padaku ma yanfa'uni, yaitu sisa makanan yang menjadi kekuatan. Ada yang jadi kekuatan, ada yang jadi kotoran. Alhamdulillah Allah mengeluarkan kotoran yang bisa menjadi penyakit. Lawan apa nih ngarannya? Apa tadi? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang menetapkan apa yang olah aku kuat, jadi makanan itu bisa jadi 2. Makanan itu ada yang menjadi kuat, ada yang menjadi kotoran yang olah jadi penyakit. Nah, yang 2 gunting ini kita syukuri, itu ajaran Sayyidina Muhammad. Makanya orang itu berpandai masalah ma'rifatullah, kada membawa orang kepada syukur kepada Allah, faqad kadzab. Ini sungguh ini itu pendusta dari sebagian ulama. Inilah Sayyidina Muhammad yang ini dulu ketika masuk dalam WC.
Nah, ketika hendak masuk toh pembacaan ingat lawan Allah, baru melimpah keluar pulang alhamdulillah. Pulang hendak itu ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah itu dihafallah betul-betul lah dihafal. Minggu yang akan datang, 2 minggu yang akan datang, doa masuk WC dan doa keluar daripada WC yang di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Inilah untungnya ada 3 orang daripada habaib berinisiatif mengamalkan apa aja yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Akhirnya Allah Ta'ala beri ketiga-tiganya yang Allah lawan baginda Muhammad, ayat memimpin lawan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad himbau, lalu Sayyidina Muhammad membagi hadiah berkatnya mengamalkan apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau pina membuat kemanap memimpin lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kita jalurnya nah dengan berkat begini mengamalkan ini, mudah-mudahan bahwa kita memimpin lawan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bagi dan sepantasnya antu'idda, bahwa kita mempersiapkan apa antu'idda an-nubal, itulah di sana bidhammin nun wa fathil ba, an-nubal. Nubal itu apa? Batu istinja. Nubal itu batu istinja. Yang bagi dan sepantasnya antu'id dan nubal qabla qada'il hajat. Jadi bubuhan habaib di hadal maut itu jadi supaya mempermudah umat Sayyidina Muhammad supaya masuk dalam kategori mengamalkan sunnah ini, bawa tisu di sini. Bawa tisu. Tisu itu kan kawal. Ada tisu. Biasanya ada tisu. Tisu itu kawal, jadi kawal biasanya kan mesti 3 buting batu lah. Misalnya batu ganalnya sampai kasih, jangan luncuk Pak. Yang luncuk rabit kena. Nah, jangan luncuk yang mau masak soalnya jangan yang lancip itu kasihan pulang kesakitan. Nah ini kan sini kena kawal mengasai ini misalnya, nah saya bertemu kami. Nah karena yang di sininya pulang, jangan yang di sini juga pulang ini. Nah yang di sini karena di sininya pulang. Ini nggak dicontohkan kan gimana? Nah untuk di sini pulang. Nah kayak mau menyiapkan paling tidak bawa misalnya tisu. Nah tisu kayak ini katanya. Nah karena kawal sebelum kita pakai banyu, sunnahnya itu pakai batu. Amun yang sudah pakai banyu kan disunahkan lagi pakai batu. Jadi pakai batu dulu atau pakai tisu dulu. Nah misalkan dulu pakai tisu. Nah tisu batu kan di sini pulang, berarti ujung sini pulang, jangan sama lah. Itu jangan sama. Itu disunahkan di sini. Di sini di dalam syarahnya wa illam yakun mu'addan lidzalik. Oleh kenaklah ibadahnya tenang. Wa alla tastanjiya, dan jangan kita itu beristinja bil ma, dengan air. Nah ini kita nih paling alih dah mengamalkan ini dah. Nah fi mawdi'i qada'il hajat, di tempat kita qada'il hajat ini adabnya. Nah misal ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mulut istilahnya apa mencontohkan yang tapi kayak ini mencontohannya anu jelah sebagus-bagus mungkin dan seadab-adab mungkin. Misalnya saya kita behera di sini kan, behera di sini. Kita itu pada dianjurkan untuk berbasuh di sini juga. Paham ya kalau lah? Kita nih behera aja sudah dah mengalihi. Kita buang air besar di sini di sini kita tuh pada boleh. Kada dianjurkan berbasuh di tempat kita. Buang air besar itu kenapa? Karena takutkan kalau penanya perancikan ke atas karena ada makanya di tarim itu yang bahan ada 2 buting, ada yang berduduk, ada yang di bawahnya yang WC kita toh. Jadi kita bukannya beher atau berduduk, membasuhnya di bawah kita. Ada sama tempatnya, ada tempat biasa membasuh, ada tempat biasa buang air besarnya. Kan pahamnya kalau lah. Di sini apa geramnya? Illam yakun mu'addan lidzalik. Jika belum lagi dirancang, kamu sudah terancam karena kayak itu, kamu sudah WC paksa air kayak itu. Yang paling penting apa? Berhati-hati ya, kita dibasuh kalau tidak ada perancikan sudah kita
kalau bakas kita bebasuh. Harus hati-hati ya, sudah sebenarnya kayak itu. Amunnya sudah di WC situ juga kita buang air besar, di situ juga kita bebasuh. Hati-hati ya kalau kita ada peracikannya bahkan baju harus ada tapih gimana. Kita benar-benar melihat. Padahalnya perancikannya ke atas tuh, amunnya ke higa-higa mungkin kita merasa perancikan ke paha, merasa aja, amunnya ke baju kamu ya Pak. Makanya dipindah pulang di tempat yang lain, biasa bebasuhnya lah itu tuh, saking menjaganya adab daripada adab Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada kita tuh pada awal, WC di situ maksudnya, di situ kita baju, di situ maksudnya kita bebasuhnya. Yang mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita. Kita pada apa? Pada hendak meremehkan sunnah Sayyidina Muhammad. Amun yang kawat tiga sedikit lagi lah. Wa antastabri'a dan menuntaskan. Antastabri'a itu menuntaskan aja artinya sudah. Antastabri'a menuntaskan minal bauli daripada baul bit tanahnuh. Kita tuntaskan itu kami dengan tanahnuh bedehem. Tapi jangan bergayaan. Ini buat santri ini kita bergaya di sini beda dua, beda hemat sama dia muridnya. Karena beda hem. Hukumnya sunnah. Kapan jadi wajib hukumnya? Hukumnya itu wajib apabila kita tahu bahwasanya amunnya kada pakai dehem kita itu akan silsil akan luar bahasa. Amun kita yakin bahwasanya kita amun kada kayak itu kita keluar, wajib hukumnya kita tanah. Ya 3 kali habisakan semuanya emang acaranya pokoknya sampai habis itulah betanah wan natar dan natar tuntaskan kami tuntasakan gitu ya tuntasakannya lah berdehem juga pada kecil itu pernah di dehem makan sabuna pokoknya yang kebanyakannya bol. Makanya banyak benar yang diatur dalam kubur itu gara-gara kami pada tingkat kaminya itu pada mengamalkan sunnah Sayyidina Muhammad. Kesalahannya itu pada mengamalkan sunnah Sayyidina Muhammad. Ada mau bedehem, sumbernya tak keluar tuh tak keluar kada sadar. Bitanah numan natar. Nah, natar ini penting. Kaifiyatul natar itu disyarah berarti adalah kaifiyatul natar supaya paham apa dalam natar nih. Tapi ini ulun minta maaf lah amunnya ini katanya jorok kok katanya, tapi ini ilmu kaifiyatul natar itu diurut dikusut ini jangan bayar lah ini belajar Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah hilangkan ya Allah apa nih pikiran-pikiran yang bagus ya Allah dengan berkat salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sekedar 3 kali lah, baru 3 kali, baru diurut. Nah, kaifiyatul natar ini dalam kitab kaifiyatnya. Kaifiyatul kita baca sudah, dapatlah. Bobinita, ini kesalahan dulu binita. Ada kesembunyikan, ada kena. Kaifiyatul natar, ayam sahat biyusrahu min duburi ila raqsi dzakari. Ila roksi zakari, jangan roksi zikri zakari, kematiannya ini lah, bahwa ingin menyapu, Allahumma Sayyidina Muhammad. Otak-otak kalau bentuk ginian, kita mah hayal mah, jadi hayal bola, rencanakan santriwati aja mah hayal, tapi dengan tangan yang kiri, hadapnya harus tangan kiri, menyapu mulai daripada lubang kemaluan belakang, itu ditarik ke atas. Pakai apa? Pakai dua jari ini, ibham lawan, sababah, tarik. Lalu amunnya sudah sampai, itu sampai kena ke raqsi zakari, sampai utuh lumur, kepalanya. Lalu mana menyambut begitu, ya sudah, sampai ke kepalanya, itulah, supaya kenapa garam jadi pakai 2 nih bila halal musabbahat itu kenapa garam? Karena pakai yang 2 ini supaya sempurna, supaya terdawi tak usap dataan, itulah.
Wa tad'ul mar'ah. Nah, dikulang mar'ah. Yang rakyat sudah menolak. Jadi mulai lubang kemaluan belakang itu ditarik ke atas, disapu. Nah, pakai ini. Nah, batu hanya kena. Nah, batu. Kencang. Yang terlalu kencang benar. Mungkin semangat benar nggak usah jangan terlalu semangat benar. Nah, ulun babinyan ini kata mana? Ini bola kita watadau al-mar'ah dan ma'anak ini ilmu lah untuk ini babinyan nanti bunakin dong yang hayal. Bunakin yang sama yang hayal dulu babinyan kan? Ya, babinyan itu maksudnya apa aja? Hah? Sama juga lah yang jual aja. Ada buat babinyan watadau al-mar'ah asabi'a yadiha nih berataan. Asabi berataan. Nah, ya dahal yusra tangannya yang kiri, nah, apa? Ala anitiha, ala anatiha, anah ini apa? Dibini tahu lah, ini seorang tahu jawabannya. Asy'arun nabit fi asfalil batan, haula al-farj. Tempat bulu yang di bawah parut di sekeliling kemaluan. Buat begini beritahu, tahu ya lah, namanya yang belum tumbuh lagi. Jadi ada tempat di bawah parut itu ada bebinian. Tahu kamu lah bebinian, ada bebinian tahu. Di bawah parut itu ada bulu. Nah, di tempat bulu itu diurut sampai ke bawahnya di situ sekalinya. Oke, bapak ilmu apa itu? Kamu sampai yang mana? Masa di bawah parut itu ada bulu tumbuh. Bulu tumbuh itu ada di sekitar daripada kemaluan. Nah, itu diurut pakai tangan berataan. Nah, begini sampai itu sunnahnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada naqalahul Bujairimi an Syarfil Ard an Syekh Islam. Itulah ini berataan ada di dalam kitab Bujairimi berataan. Jadi disebutkan caranya namanya itu. Salatan 3 kali menggawinya biimro dia jadi yusra dengan tangan yang kiri ala asfal qabid di bawah nama qabid itu batang si atoi tadi yang buat lakian. Nah, batangnya qabid itu batang namanya batang apa aja? Itu dah pokoknya. Nah, usah dijelas lagi batang pokoknya sampai di bawah batang itulah dibujurkan itulah supaya tipis bekami itulah supaya tipis bekami. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah lah. Mudah-mudahan kita bertahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adab yang paling penting itulah adab yang paling penting itu yang pertama adab kita lawan kuitan. Adab yang kedua lawan keguruan. Adab yang ketiga kepada baginda Muhammad SAW dan kepada pewaris Nabi Muhammad SAW, ahlu bait Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adab insyaallah akan selamat dunia dan akhirat. Itulah insyaallah. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang saleh dan salehah insyaallah. Dan mudah-mudahan dengan berkat adanya majelis ilmu ini mudah-mudahan hati kita dibukakan oleh Allah, istiqomah dalam kebaikan berataan dan benci lawan kemaksiatan insyaallah. Dan mudah-mudahan dengan berkat majelis taklim ya Allah, mudah-mudahan kita berataan nanti dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan dengan berkat majelis dan wabil khusus orang yang berinfak kepada ini pondok pesantren ya Allah, mudah-mudahan hajatnya kabul dunia dan akhirat insyaallah. Dan dinyatakannya ke sana orang-orang yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan mereka yang dinyatakan itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dijadikan kuburnya kebun daripada kebun syurga ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan pondok pesantren ini ya Allah makmur ila yaumil qiyamah, makmur ila yaumil qiyamah, makmur ila yaumil qiyamah. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itu salawat santri wajib. Nah, buat santri wajib diisi betul lah. Namun yang ada di sini itu kadang nggak tahu kenapa kepalakan. Nah, buat santri jangan bertahan. Makan ibu santri ini kan. Buat santri yang punya mau bisi bersama rugi punya ada bisi lah. Nah, dia punya ada bisi harus bertahan buat santri. Yang punya bubuhan yang hadir terserah aja. Buat ibu-ibunya buat apa bubuhan orang santri kan terserah saja. Yang penting buat santri nyaman kena bimbing yang punya sudah visi berantakan aja kita baca bimbing kita insyaallah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك 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 من كل حال من القران العظيم. ونسال النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هديه واصله ورحمه الناس وبركه شامله ولله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه اهل بيته من شر العظيم ووالده وجميع اولياء الله القاطعين بالله من عقب الاقدار والتقدير والنقباء والجاهل خصوصا من انفق اموالهم الى إلى معهد القمر ووالدين ووليكم وأمتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم اللهم ارحمنا ولهم اللهم اجعل كل قوم من أهل الجنة ونجعل ربنا فرجا يا رب بمصطفى وسع الكرم يا رب بمصطفى يوم قاسيا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى اليوم قاسنا لنا مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Itu fotokopi sebenarnya mesin santri lah.